pada ziarah almarhum Ki Ageng Wonosobo Rabu 22 Juli 2020 kita mulai. Acara yang pertama yaitu pimpinan ziarah dan rombongan menempatkan diri di lokasi makam. Yang kedua, pembacaan sejarah singkat Ki Ageng Wonosobo yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ngatiman SPD MNTD Kepala SMILIK 1 Selomerto. Yang ketiga, penghormatan kepada arwah almarhum Ki Ageng Wonosobo dipimpin oleh pimpinan ziarah kepada beliau Bapak Camat Selomerto. Yang keempat, mengeningkan cipta dipimpin oleh pimpinan ziarah. Yang kelima, penghormatan terakhir pada arwah almarhum Ki Ageng Wonosobo. Keenam, pembacaan tahlil nanti oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Musyafaq SAG. Ketujuh, tabur bunga. Dan yang kedelapan adalah ramah tamah di kantor sekretariat makam. Untuk itu marilah acara ziarah ini kita buka bersama dengan bacaan kumul kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua, pembacaan secara singkat Ki Ageng Wonosobo. Kepada beliau Bapak Ngatiman SPD dan MNTD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peziarah yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan sejarah singkat Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo adalah tokoh penting sebagai salah satu leluhur raja-raja Mataram Islam, lebih-lebih untuk wilayah Kabupaten Wonosobo. Beliau kecil bernama Raden Djoko Dukuh. Raden Djoko Dukuh adalah putra pertama dari Raden Djoko Bundang Kejawen atau biasa disebut dengan Raden Haryo Lembu Betang, atau yang lebih dikenal adalah Ki Joko Tarub III yang memperistri Dewi Nawangsih. Raden Djoko Bundang Kejawen atau Raden Haryo Lembu Betang atau Ki Joko Tarub III adalah salah satu putra dari Raden Alit atau Raden Haryo Ongkowijoyo atau lebih dikenal dengan Prabu Browijaya kelima, Raja Majapahit terakhir. Salah satu putra yang lain adalah Raden Patah yang menjadi Raja Islam pertama di Kasultanan Demak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ki Ageng Wonosobo adalah cucu Raja Majapahit dan keponakan dari Raja Kasultanan Demak. Ki Ageng Wonosobo kecil atau Raden Djoko Dukuh oleh ayahnya yaitu Raden Djoko Bundang Kejawen diperintahkan untuk berguru agama Islam kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati di Kasunanan Cirebon. Di Kasunanan Cirebon ini Raden Djoko Dukuh mendalami syariat agama Islam dan ilmu-ilmu lain termasuk ilmu pertanian. Setelah ilmu yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dirasa cukup, beliau diperintahkan untuk syiar Islam ke daerah timur dengan diberikan gelar Syekh Kabadullah. Selanjutnya Syekh Kabadullah menemukan tempat yang dirasa sesuai dengan pesan Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka beliau bersama rombongan membuka hutan. Dari hutan ini beliau mengolah tanah yang subur ini menjadi lahan pertanian yang bagus. Waktu demi waktu tempat ini menjadi ramai dihuni oleh rombongan dan keluarga Syekh Kabadullah.
Dari kepiawaian beliau dalam mengolah tanah pertanian dan syiar agama Islamnya, tempat ini menjadi ramai dikunjungi banyak itu. Dari hutan yang sepi hingga berubah menjadi ramai dikunjungi orang, maka kawasan ini dinamai Wonosobo. Wono berarti hutan, Sobo memiliki arti tempat yang sering dikunjungi. Semakin lama Syekh Kabadullah bermukim di Wonosobo, semakin besar pula pengaruh kepemimpinannya terhadap perhidupan di kawasan ini. Maka beliau dipercaya untuk memimpin kawasan ini dan mendapat gelar Ki Gede, atau dalam bahasa Jawa yang lebih halus adalah Ki Ageng. Maka sebutan lain untuk Ki Joko Bukuh atau Syekh Kabadullah adalah Ki Gede Wonosobo atau Ki Ageng Wonosobo. Disebutkan bahwa dari pernikahan Raden Joko Bundang Kejawen atau Raden Haryo Lembu Peteng atau Ki Joko Tarub III yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri dari Ki Joko Tarub kedua dengan Dewi Nawangwulan, memiliki putra yaitu 1. Ki Ageng Wonosobo, 2. Raden Depok yang kelak bergelar Ki Ageng Kertas Pandowo, dan yang ketiga adalah seorang anak perempuan yang kelak mendapat gelar Nyi Ageng Nirang I. Dari keturunan keluarga inilah lahir tokoh-tokoh penting di Jawa, di antara Ki Ageng Silo, Ki Ageng Enis, Ki Ageng Pemanahan, Kanjeng Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, Sunan Amangkurat II, Susunan Pakubuwono I, Sri Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Haryo Mangkubumi Hamengkubuwono I, hingga keturunan yang sekarang yaitu Sri Susunan Pakubuwono ke-8 dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ki Ageng Wonosobo tetap bermukim di daerah ini dan wafat serta dimakamkan di sini di Dukuh Wonosobo ini. Inilah Wonosobo bermula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.